Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita baca doa sebelum belajar. Ikuti sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga corona ini cepat berlalu. Amin. Baiklah, untuk pertemuan pertama temanya yaitu kasih sayang. Subtemanya kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang adalah suatu perbuatan atau sikap saling mengasihi atau menyukai semua ciptaan Allah, baik makhluk hidup atau benda mati, berdasarkan hati dan nurani. Poin yang pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Rasul lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Rasulullah sering disebut tahun gajah karena bertepatan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah. Saat itu, Ka'bah diserang oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Abraha berniat menghancurkan Ka'bah, namun Allah melindungi Ka'bah. Allah menurunkan burung ababil dari langit untuk menghancurkan pasukan gajah. Burung ababil melemparkan batu-batu panas dari neraka yang diarahkan pada Abraha dan pasukan gajah. Peristiwa ini diceritakan dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya wafat saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Semasa kecil, Nabi diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Saat berusia 6 tahun, ibunya wafat. Beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Saat berusia 8 tahun, kakeknya wafat dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut Abu Thalib pamannya berdagang ke Syam. Nabi Muhammad berdagang dengan jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu pertama itu surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Poin selanjutnya yaitu kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Contohnya, Rasulullah selalu menanyakan sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Rasul juga selalu menjenguk sahabatnya yang sakit serta mendoakannya agar segera sembuh. Poin yang ketiga yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak kecil. Rasulullah sering bermain bersama cucunya Hasan dan Husain. Suatu ketika Rasulullah sedang melakukan sholat. Ketika sedang sujud, Hasan naik ke punggung Rasul. Hasan menganggap sedang bermain kuda-kudaan. Namun Rasul tidak segera bangkit dari sujudnya. Rasul menunggu Hasan turun dari punggungnya. Kisah tersebut menunjukkan betapa Rasulullah sangat menyayangi anak-anak. Kemudian poin yang keempat, cara meneladani kasih sayang Nabi Muhammad. Contohnya, berbagi makanan dengan teman. Ini ya, ada gambarnya, Ibu lampirkan. Kemudian menemani adik bermain ya. Kemudian membantu ibu.
Di buku agama ada juga di situ ya dijelaskan. Kemudian kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contohnya. Yang pertama, kasih sayang terhadap diri sendiri, misalnya makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup. Itu ada gambarnya berolahraga. Kemudian kasih sayang kepada saudara dan orang lain, misalnya menyuapi adik yang sedang sakit. Itu ada gambarnya juga, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu ada juga gambarnya dilampirkan ya. Kemudian poin selanjutnya, kasih sayang kepada tumbuhan, misalnya menyirami tanaman, memberi pupuk dan tidak merusak tanaman. Itu ada juga gambarnya. Poin selanjutnya, kasih sayang kepada hewan, misalnya merawat hewan peliharaan dengan memberinya makan dan minum. Nah, itu tadi ya penjelasan mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih pahamnya, anak-anak bisa jawab pertanyaan di bawah ini ya. Ada 10 pertanyaan. Pilihan gandanya 7, isiannya ada 3. Kerjakan di buku tulis agamanya ya, jawabannya saja. Tidak perlu ditulis soalnya. Setelah selesai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita baca doa setelah belajar. Ikuti ibu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Itulah materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa paham dan selalu jaga kesehatannya dan selalu tetap semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.